Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan menginfokan kabar baik untuk teman-teman yang belum cair. Tapi sebelumnya saya minta doanya untuk semua pendamping PKH yang di seluruh Indonesia. Kita doakan bersama, semoga kami semua selalu diberikan kesehatan untuk mendampingi proses penyaluran bantuan sosial. Nah, teman-teman, kali ini adalah informasi terkait KPM yang tidak menerima atau tidak cair bantuan BPNT-nya dari mulai tahap 1 tahun 2022, bahkan sekarang sudah mulai tahap 2 ini juga belum cair. Seperti yang diketahui bersama, bantuan BPNT itu dari mulai 2022 kan mekanismenya berubah. Untuk tahap 1 penyalurannya melalui PT Pos langsung dirapel 3 bulan sekaligus, Januari, Februari, dan Maret. Bantuan BPNT Januari, Februari, dan Maret ini ikut dalam satu tahap. Tadi tahap 1 saya sebutnya seperti itu. Teman-teman, ada yang belum cair memang, karena bantuan BPNT di tahun 2022 ini data bayarnya adalah mereka yang sudah masuk dalam kepesertaan BPNT reguler 2022. Sekali lagi, bantuan BPNT reguler itu pesertanya ada 2, yaitu peserta bantuan BPNT murni, yaitu mereka yang hanya menerima bantuan BPNT saja, dan yang kedua adalah penerima bantuan BPNT PKH, yaitu mereka yang menerima bantuan BPNT juga menerima bantuan PKH. Kemudian ada tambahan lagi teman-teman. Alhamdulillah sekali di tahun 2022 banyak KPM, BPNT, PPKM lansia yang menjadi penerima bantuan BPNT reguler 2022. Jadi kuota penerima bansos BPNT reguler 2022 ini bertambah karena ada banyak sekali peserta peserta BPNT, maksudnya peserta BPNT lansia, BPNT PPKM lansia yang mendapatkan bantuan BPNT reguler. Selama status kepesertaan BPNT teman-teman semua, teman-teman yang memiliki kartu merah putih, teman-teman yang memiliki kartu KKS ya, status kepesertaan teman-teman itu bukan sebagai peserta penerima BPNT reguler 2022, maka bantuan BPNT teman-teman ini tidak bisa cair, atau nama teman-teman ini tidak akan masuk dalam data bayar penerima bantuan BPNT 2022 yang penyalurannya itu melalui PT Pos, seperti itu. Nah, untuk penyaluran bantuan BPNT tahap 2 di tahun 2022 yang dimulai dari bulan ini ya teman-teman, data bayarnya itu sama seperti penerima bantuan BPNT tahap 1 kemarin. Jadi penerima BPNT tahap 1 ini langsung menjadi penerima bantuan BPNT tahap 2 secara otomatis, karena mereka statusnya sudah menjadi peserta BPNT reguler. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang bantuan BPNT-nya tidak cair? Nah, ketika bantuan BPNT teman-teman itu tidak cair, misalnya teman-teman itu tahun 2021 dulu itu menerima BPNT, tapi kemudian 2022 ini sudah tidak menerima, berarti kan tidak cair. Atau dari tahun 2021 dulu waktu penyaluran bantuan BPNT-nya melalui KKS, teman-teman itu juga tidak cair bantuan BPNT-nya, sehingga tahun 2022 ini bantuan BPNT teman-teman juga tidak cair. Jadi intinya teman-teman yang tidak cair bantuan BPNT-nya baik tahap 1 dan tahap 2 sampai sekarang itu adalah teman-teman yang sudah tidak menjadi peserta penerima BPNT reguler, seperti itu. Nah, kemudian caranya seperti apa untuk mengajukan kepesertaan BPNT? Seperti yang pernah saya bahas di video yang lain, teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPNT melalui DTKS yang dikelola oleh para operator desa.
Atau teman-teman bisa mengusulkan online di aplikasi Usul Sangga. Linknya banyak sekali di Google, teman-teman tinggal cari aplikasi Usul Sangga seperti itu, atau download di Play Store, karena itu adalah aplikasi resmi Kementerian Sosial. Teman-teman bisa mengusulkan diri teman-teman sendiri, bisa mengusulkan tetangga atau orang lain yang memang layak membutuhkan bantuan. Ketika nanti proses kepesertaan di DTKS ini tadi sudah masuk, jadi teman-teman kan mendaftarkan diri, entah itu mendaftarkan diri melalui operator desa ataupun melalui aplikasi Usul Sangga. Nanti teman-teman akan ada proses verifikasi yang dilakukan oleh para pendamping dan tim dinas sosial untuk mengecek apakah mereka yang diusulkan sebagai penerima BPNT ini memang layak atau tidak, seperti itu. Jadi ada prosesnya, tidak langsung misalnya saya kemarin sudah daftar kepesertaan DTKS melalui operator desa dan juga DTKS melalui Usul Sangga, tapi kok bantuannya tetap tidak diterima. Nah, tidak secepat itu ya teman-teman, saya garis bawahi, saya tegaskan, tidak secepat itu teman-teman langsung mendapatkan bantuan, karena ada prosesnya. Setelah teman-teman menjadi calon peserta DTKS, untuk menjadi peserta DTKS-nya itu loh teman-teman, ada yang namanya verifikasi pendataan. Jadi benar-benar dicek. Kami sebagai pendamping akan ke rumah teman-teman untuk mengecek apakah teman-teman itu memang masih layak untuk diusulkan sebagai peserta penerima bantuan BPNT, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa tidak pernah mendapatkan bantuan sosial atau bantuan BPNT saya sudah lebih dari 1 tahun tidak pernah dapat, atau bantuan BPNT saya sejak menerima KKS merah putih tidak pernah dapat. Jadi untuk semua yang tidak mendapatkan bantuan BPNT, tidak pernah mendapatkan sembako, teman-teman bisa mengusulkan kepesertaan DTKS, mengusulkan untuk menjadi peserta penerima bantuan BPNT, seperti itu. Jadi ada prosesnya dan harus sabar menunggu. Karena teman-teman ketika dari pusat itu tidak menambah jumlah kuota penerima BPNT ataupun penerima bantuan PKH, maka teman-teman ini belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta penerima bansos tersebut. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang suka sekali ngecek di aplikasi cek Kemensos atau cek web bansos, ketika di situ tertulis sebagai peserta, belum tentu juga teman-teman itu memang mendapatkan bantuan. Karena seperti yang video yang pernah saya sampaikan, ketika status keterangan di cek bansos itu menjadi peserta, tapi nama teman-teman itu tidak ada di data bayar BPNT, maka bantuan BPNT-nya tetap tidak cair. Atau ketika nama teman-teman ada di cek bansos, tapi ketika penyaluran bantuan BPNT teman-teman tidak mendapatkan undangan dari PT Pos, maka teman-teman itu belum menjadi peserta BPNT. Kepesertaan BPNT atau kepesertaan PKH itu terhitung dari kapan teman-teman mendapatkan bantuan tersebut, kapan cair, mulai kapan cairnya itu adalah start awal mulai menjadi peserta penerima bantuan sosial, seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu informasi dari saya. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan selamat untuk para peserta yang mendapatkan bantuan BLT minyak goreng dan juga penerima bantuan BPNT. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.